Kali ini saya akan perkenalkan kata keterangan, tapi yang diakhiri bunyi ri, gitu ya. Beberapa kata keterangan ya. Jadi selama saya belajar bahasa Jepang itu ya, kata-kata keterangan yang ada akhiran ri, amari, sukari, tapuri, dan lain-lain itu, bagi saya susah ngingetnya. Sampai sekarang. Bukan karena jarang dipakai atau gimana, nggak tahu. Kenapa susah aja. Karena akhirannya tuh pada ri gitu. Dan ini kan banyak muncul di JLPT ya. Soal-soal kayak gini tuh JLPT atau JFT itu biasanya ada yang pilihan jawabannya itu beberapa kata keterangan ini. Nah, jadi ini juga sebenarnya belajar buat saya ya. Untuk yang ini masih dasar-dasar aja. Jadi yang paling basic lah ya. Mungkin nanti akan ada lagi yang agak advance ke depannya. Pertama kita mulai dari kata shikari. Shikari ini ada beberapa arti ya. Kata keterangan begini ini biasanya satu kata artinya nggak cuma satu. Walaupun masih satu nuansa. Nah, shikari itu arti pertama adalah melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini kan masih bisa dibedah lagi ya. Contoh nih. Kare wa ropu ni shikkari tsukamatte ita. Dia berpegangan berpegangan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Berpegangan dengan sungguh-sungguh, atau bisa juga kita artikan sebagai berpegangan erat. Jadi shikari itu arti pertama adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini tadi kalimatnya berpegangan gitu kata kerjanya ya. Kata kerja berpegangan. Jadi berpegangannya ya dengan sungguh-sungguh alias berpegangan dengan erat. Nah, arti kedua adalah kokoh atau stabil gitu. Contohnya misalnya kono ie ga dodai ga shikari shiteiru. Dodai ga shikari shiteiru. Shikari shiteiru. Shikari shiteiru. Jadi kayak rumahnya tuh fondasinya itu kokoh gitu. Shikari shiteiru. Tuh ya. Nah, itu shikari. Kata berikutnya adalah yukkuri. Ya. Yukkuri ini juga punya beberapa arti, tapi secara garis besar ini adalah artinya kayak pelan-pelan gitu ya, slow, nyantai gitu. Nah, arti pertama adalah pelan-pelan ya. Contoh misalnya yukkuri aruite kudasai. Tolong jalannya pelan-pelan ya. Arti kedua adalah dengan santai. Ya. Ini ada kembang api ya, maaf kalau jedor-jedor ya. Arti kedua adalah dengan santai gitu ya. Contoh, kyou wa nani mo yote ga nai kara yukkuri sugoshimasu. Hari ini karena tidak ada jadwal apapun, saya bersantai. Nah, arti ketiga masih mirip-mirip ya. Artinya adalah tanpa tergesa-gesa. Jadi yang pertama tadi itu nyantai, yang kedua pelan-pelan, yang ketiga tanpa tergesa-gesa. Kalimatnya begini. Isoganakute ii no yo, yukkuri kite kudasai. Gak usah buru-buru, gak apa-apa kok. Silakan datang kemari dengan tanpa tergesa-gesa. Ya pelan-pelan aja gitu maksudnya. Itu arti ketiga. Arti keempat, dengan hati-hati. Yukkuri kangaete kudasai. Yukkuri kangaete kudasai. Nah, itu berarti nyuruh pikirkan dengan hati-hati, dengan tidak tergesa-gesa, dengan pelan-pelan gitu ya. Nah, itu untuk kata yukkuri ya. Kata berikutnya adalah kosori. Kosori punya beberapa arti juga. Pertama ada artinya adalah secara diam-diam. Kare wa yonaka ni kosori ie o deta. Dia dengan diam-diam keluar rumah pada tengah malam. Nah, itu arti pertama secara diam-diam gitu ya.
Arti kedua, secara sembunyi-sembunyi. Kare wa jugyou chū ni kossori manga o yonde ita. Dia secara sembunyi-sembunyi membaca manga di tengah pelajaran. Jadi tadi secara diam-diam, terus secara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang yang ketiga, untuk menghindari perhatian gitu ya. Ya mirip-mirip aja kan. Kanojo wa kossori baggu kara memo toridashita. Si perempuan itu secara diam-diam mengeluarkan memo dari tasnya dengan cara tanpa menarik perhatian gitu ya. Kossori baggu kara memo toridashita. Kata berikutnya adalah hak kiri. Nah, hak kiri ini secara garis besar artinya adalah dengan jelas, dengan gamblang. Misal, arti yang dengan jelas itu gini ya. Yamaga tokutemo hak kiri mieru. Biarpun jauh bisa terlihat dengan jelas gunungnya. Kemudian arti berikutnya adalah dengan gamblang. Shitsumon ga areba hakkiri ite kudasai. Shitsumon ga areba hakkiri ite kudasai. Kalau ada pertanyaan silahkan katakan dengan gamblang, dengan jelas gitu ya. Kemudian ketiga, ada artinya adalah secara pasti atau tanpa ragu gitu ya. Kare no iken ga hakkiri shiteiru. Pendapatnya itu jelas dan pasti gitu ya. Kare no iken ga hakkiri shiteiru. Tanpa ragu. Jadi dia kayaknya ngutarain pendapatnya tuh udah dengan acak gitu ya. Oke. Nah, kata terakhir untuk video kali ini adalah gussuri. Gussuri cuma artinya nih ya, satu aja, yaitu dengan nyenyak atau dengan pulas gitu ya. Jadi ini pasti berhubungan dengan tidur ya. Akachan ga gussuri neteiru. Akachan ga gussuri neteiru. Si bayi tertidur dengan pulas, dengan lelap, dengan nyenyak gitu ya. Gussuri. Nah, itu tadi video kali ini untuk kata keterangan yang ada bunyi ri di belakangnya. Ini bagi saya pribadi, ini ibarat belajar lagi ya. Karena saya selalu kalau lihat soal JLPT atau apa yang pilihan jawabannya udah ri gitu, belakangnya pasti kayak di pause dulu sejenak, mikir dulu. Ini apa ya gitu ya. Bagi saya ini sulit diingat, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya saya masih berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.